Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Michaela Constanzo, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Miki, lahir pada tanggal 3 Mei 1994 di kota Elko yang terletak di negara bagian Nevada, Amerika Serikat. Dia tinggal bersama orang tuanya yang bernama Celia Constanzo dan Theodore Constanzo Jr. di kota kecil West Wendover yang terletak di perbatasan antara Nevada dan Utah. Dia juga memiliki dua saudara kandung, yang bernama Christina Constanzo dan Delicia Constanzo, dan tiga saudara tiri dari pernikahan ibunya yang sebelumnya, yang bernama Jennifer Constanzo, Kim Constanzo, dan Amy Constanzo. Semua saudaranya berusia lebih tua dari Miki. Semasa kecil, Miki memiliki kehidupan yang normal. Dia adalah anak yang bahagia dan suka bermain. Saat remaja, Miki mulai belajar di West Wendover High School, di mana di sana dia selalu terlihat menonjol di antara siswa lainnya. Selain menjadi siswa dengan prestasi yang luar biasa, dia juga sangat populer. Semua orang di sekolah mengenalnya dan dia mempunyai banyak teman. Miki juga seorang atlet yang hebat di tim bola basket dan lari. Rupanya, selain hebat di bidang olahraga, Miki juga adalah seorang editor surat kabar sekolah. Miki tidak pernah terlihat berdiri diam. Dia selalu melakukan sesuatu, apakah itu untuknya atau untuk orang lain. Menurut orang yang dekat dengannya, Miki memiliki hubungan yang baik dan sangat dekat dengan orang tuanya. Di mata ibunya, Miki ini adalah gadis yang sangat bertanggung jawab dan tidak pernah memberi masalah pada keluarga. Orang tuanya sangat memperhatikan Miki. Mereka bersikeras untuk mengantarkan Miki ke sekolah dan menjemputnya pulang sekolah meskipun dia sudah SMA. Semua ini mereka lakukan karena mereka ingin memastikan Miki pulang dan pergi sekolah dengan selamat. Beberapa orang berpikir kalau itu terlalu berlebihan, karena rumah mereka hanya berjarak sekitar 500 meter dari sekolah tempat Miki belajar. Tetapi orang tua Miki tidak peduli apa yang orang lain katakan. Mereka lebih peduli dengan keselamatan Miki. Pada tanggal 3 Maret 2011, Miki memulai harinya seperti biasa. Saat itu, dia bersiap-siap hendak berangkat ke sekolah. Biasanya saudara perempuannya, si Christina, akan mampir untuk menjemput dia. Christina ini sudah menikah dan tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Namun, dia tetap mengantar dan menjemput Miki bersekolah. Apabila Christina sudah melihat adiknya aman di rumah, baru dia kembali ke rumahnya sendiri. Namun di hari itu, Christina tidak ada di kota. Dia pergi ke Las Vegas dengan suaminya. Sedangkan orang tua Miki sedang bekerja, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menjemput Miki. Tetapi mereka tidak terlalu khawatir, karena rumah mereka tidak jauh dari sekolah. Tepat setelah buyaran sekolah, Miki pun pulang ke rumahnya. Celia sempat berpesan kalau Miki harus menelponnya begitu dia tiba di rumah. Tapi sampai jam 5 sore, ibunya tidak mendapatkan telepon sama sekali dari Miki. Gara-gara ini, Celia jadi tidak bisa konsentrasi selama bekerja di kasino. Celia pun menjadi khawatir. Dia memutuskan untuk menelpon ponselnya Miki. Tetapi, semua panggilannya ditolak. Padahal, Miki selama ini tidak pernah seperti ini sebelumnya. Setiap kali ibunya menelpon, Miki pasti langsung menjawab. Celia yakin pasti ada sesuatu yang salah terjadi pada putrinya. Celia lalu menelpon Christina dan bertanya, apakah dia ada menghubungi Miki seharian ini? Christina mengatakan kalau dia tidak menelpon adiknya sama sekali di hari itu. Dia mengatakan sebaiknya ibunya tidak perlu khawatir, karena Miki mungkin sedang latihan lari di sekolahnya. Christina lalu juga mencoba untuk menelpon Miki, tetapi teleponnya selalu masuk ke pesan suara. Jam demi jam pun berlalu, dan malam mulai menjadi sangat dingin. Celia ingat bahwa Miki tidak membawa mantel ke sekolah, dan dia khawatir Miki pasti kedinginan di luar sana. Karena khawatir, wanita itu meminta izin untuk pulang kerja lebih awal. Celia berharap begitu dia sudah di rumah, dia akan melihat Miki anaknya. Tetapi setelah tiba di rumahnya, Miki tidak terlihat dimanapun juga. Di rumah hanya ada Delicia dan saudara perempuannya Michaela yang lainnya. Celia lalu bertanya kepada Delicia, apakah dia ada melihat Miki? Tapi Delicia menjawab kalau dia tidak melihat adiknya sama sekali di hari itu.
Celia dan anak-anaknya lalu berulang kali mencoba menghubungi Mickey. Delicia bahkan meninggalkan beberapa pesan dengan nada serius yang mengatakan bahwa jika Mickey sedang bercanda, itu tidak lucu. Tapi lagi-lagi, mereka tidak mendapatkan respon dari Mickey sama sekali. Akhirnya keluarga memutuskan untuk menghubungi semua teman sekelasnya. Tetapi tidak ada yang tahu apa-apa dengan Mickey. Di saat itulah, keluarga menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang sangat serius dan mereka harus memanggil polisi untuk segera memulai pencarian. Mendengar ini, ada sekitar 80 orang termasuk para tetangga dan orang asing yang mau membantu bergabung dalam pencarian. Pacar Mickey yang bernama Javier juga dipanggil untuk ditanyain. Dan dia mengatakan kepada polisi bahwa dia juga tidak tahu apa-apa. Pencarian Mickey tidak menghasilkan apa-apa. Polisi kemudian memutuskan untuk menggunakan cara lain. Mereka memeriksa catatan telepon Mickey dan mengecek panggilan terakhir yang dibuat dan diterima olehnya. Di antara banyak panggilan, ada nomor telepon yang muncul beberapa kali. Nomor tersebut adalah milik Cody Patton. Cody adalah salah satu sahabat Mickey dan keduanya sudah saling kenal sejak kecil. Saat itu, dia berusia 18 tahun dan merupakan pemain sepak bola di sekolah mereka. Selain sudah duduk di bangku kelas 3 SMA di sekolah yang sama dengan tempat Mickey belajar, Cody juga telah bertunangan dengan seorang gadis yang bernama Tony Frato, yang juga bersekolah di West Vanover High School. Mereka berdua mulai berkencan pada tahun 2009. Dan yang sangat menyedihkan, Cody begitu jatuh cinta dengan Tony, sehingga dia bahkan pindah ke agama Mormon dan tinggal serumah dengan Tony. Semua ini Cody lakukan hanya untuk menyenangkan kekasihnya. Sebelum bertemu Tony, Cody tidak memiliki banyak ambisi. Dia hanya ingin menyelesaikan SMA dan kemudian mendapatkan pekerjaan di kota Elko. Tetapi begitu dia bertemu dengan Tony, dia berubah. Gadis itu rupanya mendorong Cody untuk belajar dan lulus dengan nilai bagus, dan kemudian mendaftar di Angkatan Laut agar Cody bisa mengejar karir yang lebih baik. Kebalikan dengan Cody, Tony rajin belajar sejak usia kecil. Dia didorong oleh orang tuanya untuk selalu mendapatkan nilai terbaik. Orang tuanya sangat religius dan dia harus pergi ke gereja setiap hari Minggu. Dan seperti penganut Mormon lainnya yang menuntut pengikutnya agar bersikap tertutup dengan orang lain, Tony pun tumbuh menjadi anak yang sangat pemalu dan pendiam. Sahabat Tony hanyalah orang tuanya dan tunangannya. Pada tanggal 4 Maret, sehari setelah Mickey menghilang, Cody dipanggil untuk diinterogasi. Dia bercerita pada petugas bahwa dia sempat melihat Mickey keluar dari sekolah dengan Javier. Pencarian tetap dilanjutkan, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Mickey dimanapun. Kota West Vanover yang terletak di gurun Nevada dengan ukuran lebih dari 250.000 km persegi ini adalah tempat di mana sangat mudah bagi seseorang untuk tersesat dan menghilang. Saat itu, keluarga Mickey takut kalau Mickey mungkin diculik oleh seseorang yang ingin menyakitinya. Tetapi kalaupun ada yang mau menculiknya, siapa yang tega melakukan hal itu? Christina kembali secepat mungkin dengan suaminya dari Las Vegas untuk membantu pencarian. Dia memberitahu ibunya, apapun yang terjadi dengan Mickey saat ini, dia pasti akan membawa Mickey pulang ke rumah. Christina lalu memulai pencarian. Dia berjalan dan melewati sebagian besar gurun, karena dia memikirkan kemungkinan yang terburuk. Christina lalu mulai mencari daerah yang jarang didatangi orang. Tetapi meskipun begitu, usahanya tidak berhasil. Celia sebenarnya ingin bergabung dengan putrinya dalam pencarian tersebut, tetapi polisi memintanya untuk tetap tinggal di rumah. Siapa tahu Mickey kembali. Tetapi sayangnya, Mickey tidak pernah pulang. Pada tanggal 6 Maret 2011, 3 hari setelah Mickey menghilang, salah satu relawan yang membantu pencarian melihat ada sesuatu yang aneh di tengah padang pasir. Dia melihat bekas ban yang terlihat baru dan kemudian mengikuti jejak ban tersebut. Dia lalu menemukan noda di tanah yang tampak seperti darah, dan di situ terdapat gundukan seolah-olah seseorang telah dimakamkan di sana. Sukarelawan tersebut tidak mau menyentuh apapun dan segera memanggil polisi. Ketika polisi tiba, mereka mulai menggali tanah di sekitar tempat itu dan di dalamnya memang terdapat mayat di sana. Mereka lalu memanggil tim forensik dari kota Reno yang jaraknya lebih dari 5 jam dari lokasi itu. Karena hal ini,
polisi setempat harus menunggu sampai keesokan harinya. Christina yang saat itu juga sedang berada di padang pasir dan masih mencari saudara perempuannya, melihat area yang terisolasi dengan pita kuning dan ada beberapa polisi petugas yang berjaga di sekitar sana. Dia pun segera tahu kalau mereka pasti telah menemukan sesuatu. Dia kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya, dan setelah itu keduanya pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu ada apa di sana. Polisi memberitahu mereka bahwa mereka telah menemukan mayat di gurun. Dan meskipun Christina dan Celia tidak yakin apakah itu Mickey, tapi bisa jadi emang itu jenazah Mickey, karena dia adalah satu-satunya orang yang dilaporkan hilang. Keduanya lalu ngotot meminta izin untuk melihat mayat yang ditemukan di sana. Tetapi polisi mengatakan mereka harus menunggu tim forensik datang agar tidak mencemari TKP. Christina menolak. Dia bertanya, apakah petugas polisi akan meninggalkan saudara perempuannya satu malam lagi dalam cuaca dingin? Polisi mengatakan, semua ini butuh prosedur. Apalagi ini perlu untuk penyelidikan. Mereka meminta Christina dan Celia untuk kembali ke rumah. Tapi Celia tidak mau pulang. Dia mengatakan kepada polisi bahwa gadis kecil mereka tidak boleh menghabiskan satu malam lagi di luar sana. Polisi lalu menenangkan Celia dan mengatakan mereka akan menghabiskan sepanjang malam di sana untuk berjaga. Jadi kalau emang itu benar Mickey, dia pasti tidak akan sendirian lagi. Christina dan Celia pun pulang dengan air mata berderai. Mereka berdua tidak tidur malam itu. Setelah tim forensik datang keesokan harinya, jenazah itu akhirnya dapat diidentifikasi. Dan rupanya memang benar, itu adalah jenazah Mickey. Dari hasil otopsi, diketahui kalau Mickey dipukuli sebelum dia tewas. Di tubuhnya juga terdapat banyak lubang yang disebabkan oleh pisau. Dia juga memiliki beberapa luka di sebagian besar wajah dan lehernya. Serangan ini tampaknya berasal dari seseorang yang mengenal gadis ini. Pihak keluarga Mickey mengalami syok berat setelah mereka menerima konfirmasi bahwa mayat itu benar-benar Mickey. Berita mengenai penemuan jenazah Mickey pun tersebar dengan cepat di kota kecil tersebut. Selama penyelidikan, para petugas mengecek kamera CCTV sekolah. Di sana terlihat Mickey sedang berjalan di lorong sekolah dan ditemani oleh seorang anak laki-laki. Meskipun gambarnya sedikit kabur, polisi dapat menyimpulkan bahwa anak laki-laki yang bersama Mickey itu bukanlah Javier, pacarnya Mickey, melainkan Cody Patton. Karena rekaman CCTV ini, Cody pun dipanggil lagi oleh polisi. Kali ini, Cody didampingi oleh ayahnya yang bernama Kit Patton selama diinterogasi. Selama ditanyain oleh polisi, Cody bolak-balik menyangkal kalau dia terlibat dalam tewasnya Mickey. Tapi setelah beberapa lama, Cody meminta waktu untuk berbicara dengan ayahnya saja berdua. Walau percakapan mereka tidak direkam, tetapi melalui pintu, polisi dapat mendengar ayah Cody menangis dan berteriak. Kit meminta Cody untuk menjadi pria yang gentleman dan mengatakan yang sebenarnya. Ketika petugas polisi kembali ke kamar interogasi, ayah Cody menyuruh Cody untuk mengatakan yang sebenarnya lagi. Karena tak bisa berkelit, Cody pun memutuskan untuk memberitahu polisi segalanya tentang peristiwa yang menyebabkan kematian Mickey. Jadi di hari naas tersebut, Cody bertemu Mickey di gerbang sekolah. Dia menawari Mickey tumpangan pulang. Dalam perjalanan, Mickey bersikeras agar mereka pergi ke padang pasir untuk membicarakan hubungan mereka. Cody sempat bingung saat itu, tetapi dia memenuhi permintaan Mickey. Ketika mereka keluar dari mobil, Mickey langsung memohon Cody untuk meninggalkan tunangannya dan mulai berkencan dengannya, karena dia sangat mencintai Cody. Cody tentu saja menolak, dan saat itulah Mickey menjadi agresif. Dia mulai berteriak dan memukul Cody. Saat Cody membela diri, dia mendorong Mickey hingga Mickey terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Cody mencoba menyelamatkannya, tetapi gadis itu tidak memberi respon sama sekali. Cody pun panik dan putus asa. Dia duduk di tanah memikirkan apa yang akan dia lakukan. Saat itulah, Mickey bangun dan mulai memukuli Cody habis-habisan. Mendapat pukulan seperti itu, Cody kemudian pergi ke mobil dan mengambil skop. Lalu memukul Mickey berkali-kali sampai Mickey tidak sadarkan diri lagi. Saat Cody mengecek Mickey, dia menyadari bahwa gadis itu sudah tidak bernyawa.
Cody kemudian memutuskan untuk membuat luka-luka di tubuh Mickey agar terlihat kalau Mickey tewas bukan karena dipukul oleh Scott. Bagi polisi, cerita ini jelas tidak masuk akal sama sekali, karena tidak mungkin Mickey melakukan hal seperti yang Cody ceritakan. Polisi lalu mencoba untuk mendapatkan lebih banyak informasi, tetapi Cody tidak berhenti menangis dan hampir tidak dapat berbicara karena dia histeris. Karena keadaan ini, polisi terpaksa menghentikan interogasi dan Cody pun dilarang pulang. Dia ditangkap karena kejahatan tersebut. Keluarga Mickey yang mengetahui keterlibatan Cody dalam kejahatan tersebut sangat terkejut. Mereka mengenal Cody dan keluarganya sejak dia masih kecil. Mereka tidak dapat memahami mengapa Cody tega melakukan hal itu terhadap Mickey. Mereka yakin bahwa Cody pasti telah dibujuk oleh seseorang untuk melakukan kejahatan itu. Karena Cody tidak akan pernah menyakiti Mickey, teman masa kecilnya itu. Kedua orang tua Tony dan tunangannya Cody sangat menyayangi Cody. Mereka memperlakukan Cody seolah-olah dia adalah anak laki-laki mereka sendiri. Mereka bahkan mengunjunginya di penjara dan bertanya mengapa dia melakukan kejahatan tersebut. Cody hanya menjawab, dia tidak tahu. Tunangan Cody, si Tony Fratto, juga diinterogasi oleh polisi. Wanita muda itu mengatakan dia sangat terguncang oleh berita ini. Dia tidak tahu kenapa tunangannya bisa melakukan kejahatan seperti ini. Di sekolah, Tony kini bahkan menjadi lebih pendiam. Dia selalu berjalan dengan kepala tertunduk dan hampir tidak berbicara dengan siapapun. Siswa lain merasa kasihan kepadanya. Karena Tony tidak pernah punya teman dan pacar yang dia cintai telah berubah menjadi monster. Pada tanggal 22 April 2011, Tony menjadi gelisah. Dia meminta ayah Cody pergi menemui John Olson, pengacara yang membela Cody. Pada saat itu, orang tua Tony sedang tidak berada di kota. Sehingga Tony memberanikan dirinya menelpon ayah Cody dan memintanya untuk membawanya ke kantor pengacara karena dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada si pengacara yang membela Cody. Ketika mereka tiba di kantor, Tony duduk tepat di depan pengacara dan setuju bahwa percakapan akan direkam. Tony kemudian bercerita kisah yang sama seperti yang Cody ceritakan sebelumnya, tetapi dia menambahkan informasi yang berbeda. Jadi setelah Mickey jatuh ke tanah dan pingsan, Tony dan Cody menyerangnya dan membuat semua luka di tubuh Mickey. Cody kemudian menggali lubang di mana dia menguburkan Mickey dan keduanya lalu meninggalkan tempat itu. Tidak jelas mengapa Tony mengaku ikut serta menjadi bagian dari kejahatan tersebut. Karena polisi sebenarnya tidak pernah memasukkan namanya di dalam daftar tersangka. Pengacara Cody lalu membawa rekaman pengakuan itu langsung ke polisi. Tony pun akhirnya ditangkap karena ikut serta melakukan kejahatan terhadap Mickey. Setelah Tony ditangkap, orang tua gadis itu menjadi jengkel dengan Cody. Mereka melaporkan ke polisi kalau Cody lah yang suka mengendalikan anak mereka secara agresif, dan Tony hanyalah korban manipulasinya. Mereka juga menyarankan agar Tony mengajukan laporan ke polisi. Tetapi, gadis itu mengatakan jika dia melaporkan tunangannya, maka Cody tidak dapat lagi bergabung dengan Angkatan Laut. Ada sebuah kejadian yang terekam di CCTV sekolah 2 bulan sebelum kejadian ini. Rekaman tersebut menguatkan kata-kata orang tuanya Tony yang mengatakan kalau Cody suka mengendalikan Tony. Di rekaman itu terlihat kalau Cody sedang memojokkan Tony ke dinding. Cody tampak gelisah dan marah. Dia berdebat dengan Tony dan kemudian menarik lengan tunangannya. Namun, keluarga Mickey dan keluarga Cody sadar kalau Cody itu tidak mungkin menyakiti Mickey sendirian tanpa ada sebab. Polisi menduga tunangannya mungkin sangat iri dan cemburu kepada Mickey karena melihat persahabatan Cody dan Mickey yang sangat erat. Dan itulah yang akhirnya memicu kejahatan tersebut. Pada tanggal 3 Mei 2011, tepat 2 bulan setelah kejadian mengerikan itu, sebenarnya adalah hari ulang tahun Mickey yang ke-17. Meskipun Mickey sudah tiada, keluarga dan teman-temannya mengadakan pesta ulang tahun untuk mengenangnya. Di awal tahun 2012, jaksa penuntut mengajukan tawaran ke Cody. Jika dia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Michaela Constanzo, maka Cody akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Tetapi sebagai gantinya, Cody harus bersaksi di pengadilan melawan tunangannya. Sebenarnya, kesepakatan ini bagus untuk Cody.
karena ada kemungkinan Cody dapat menghadapi hukuman mati jika dia dinyatakan bersalah. Karena ini, Cody pun akhirnya menerima kesepakatan itu. Tetapi beberapa hari kemudian dia berubah pikiran dan mengatakan dia ingin mencoba peruntungannya di pengadilan, walaupun dengan kemungkinan dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 19 Januari 2012, giliran Tony yang diadili. Jaksa penuntut juga menawarinya kesepakatan. Jika Tony mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2, dia dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 18 tahun penjara. Jadi, Tony bisa bebas ketika dia berusia 36 tahun. Gadis itu tidak berpikir dua kali, dan dia langsung menerima kesepakatan itu. Pada bulan Januari 2012, Tony diinterogasi lagi. Dan kali ini, dia menceritakan kisah yang sama sekali berbeda tentang kejahatan yang dia perbuat. Jadi pada hari itu, Tony diantar pulang oleh Cody. Saat Tony masuk ke mobilnya Cody, dia melihat kalau Mickey sedang duduk di kursi belakang dan dia terlihat sangat ketakutan. Sementara Cody terlihat sangat marah saat itu. Cody lalu mengemudi menuju ke padang gurun. Cody juga mengirim pesan teks ke Tony, di mana dia mengatakan kalau mereka harus menyingkirkan Mickey. Tony sempat menanyakan, mengapa? Tapi Cody tidak menanggapi pesan dari Tony. Cody tetap diam dan membawa kendaraannya menuju ke gurun. Sementara menyetir, mereka berkomunikasi melalui pesan teks, sehingga Mickey yang berada di kursi belakang tidak bisa mengetahui pembicaraan mereka berdua. Begitu tiba di tempat yang telah ditentukan, Cody menghentikan mobilnya. Dia mengambil skop dan mulai menggali lubang sambil memerintahkan Tony untuk mengawasi Mickey. Setelah selesai menggali lubang, Cody lalu menyeret Mickey ke sana. Meskipun Tony membenci Mickey, tetapi Tony langsung pergi dari tempat itu sambil mengatakan ke Cody kalau dia tidak ingin berpartisipasi dalam perbuatan Cody tersebut. Cody akhirnya melakukannya sendiri. Dia kemudian memerintahkan Tony untuk mengambil skop dan mulai memukul Mickey. Tony mengatakan saat itu dia sangat takut. Dia takut akan menjadi korban berikutnya apabila dia tidak membantu Cody. Karena ini, Tony pun ikut mengambil skop dan memukul bahu Mickey. Setelah itu, Cody memasukkan Mickey ke dalam lubang dan membuat luka pada tubuh gadis itu seperti yang ada di dalam laporan polisi. Akhirnya, Cody mengubur Mickey dan kemudian pergi dengan tunangannya. Mereka berdua lalu pergi ke McDonald di kota terdekat. Setelah itu, Cody dan Tony melintasi perbatasan menuju ke Utah, di mana mereka menyingkirkan pakaian dan barang milik Mickey dengan menguburnya di daerah gurun. Meskipun Tony telah menceritakan versi baru itu dengan detail, tapi dia tidak dapat menjelaskan kepada polisi apa yang menyebabkan Cody mengambil nyawanya Mickey, teman masa kecilnya yang selalu memiliki hubungan baik dengannya. Tony mengatakan bahwa Cody sepertinya sudah membenci Mickey dari awal, dan bahkan mendengar suaranya Mickey saja bisa membuatnya kesal. Versi baru dari fakta yang diceritakan Tony ke polisi membawanya keluar dari posisinya sebagai kaki tangan pembunuh. Tony kini malah dianggap sebagai korban. Seorang gadis malang yang rapuh dan tidak berdaya, yang telah dipaksa melakukan sesuatu yang mengerikan oleh tunangannya yang bermasalah. Tetapi, apakah itu yang sebenarnya terjadi? Jika demikian, mengapa Tony masih mengunjungi tunangannya berkali-kali di penjara? Padahal Cody sudah ditangkap dan tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Lalu, bagaimana dengan panggilan telepon dari Tony yang hampir setiap hari mencari Cody yang sudah mendekam di penjara, di mana dia memberitahu Cody kalau dia mencintai dan merindukannya. Bahkan orang tuanya Tony juga mengunjungi Cody selama di penjara untuk memberinya semacam dukungan. Tapi kemudian mereka berbalik dan mengatakan kalau Cody adalah pacar yang suka mengontrol putri mereka. Kedengarannya tidak masuk akal, dan ada sesuatu yang tidak cocok. Polisi dan keluarga Mickey menduga ada sesuatu yang disembunyikan, dan ternyata mereka benar. Beberapa hari sebelum tanggal 22 April 2011, ketika Tony pergi ke pengacaranya dan memberitahu versi pertama ceritanya, Tony telah mengirimkan barang-barangnya ke apartemen tunangannya. Dan di dalam barang-barang itu ada buku hariannya Tony. Orang tua Cody yang menemukan buku diari itu menyerahkannya kepada polisi. Mereka berharap hal itu bisa membantu meringankan hukumannya Cody. Dalam buku harian itu, Tony menulis
kalau dia merasa sangat iri dan cemburu kepada Mickey. Dia takut tunangannya bisa meninggalkannya untuk Mickey. Tony bahkan menulis kalau Cody dan Mickey akan menjadi pasangan yang serasi. Dan jauh di lubuk hatinya, Tony tahu tunangannya tidak akan pernah benar-benar mencintainya. Dan setiap kali dia melihat Cody berbicara dengan Mickey, Tony akan marah dan mengamuk. Tony bahkan menulis bahwa dia sangat marah dengan tunangannya, sehingga dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tony bahkan meminum 4 aspirin untuk mewujudkan niatnya. Dan menulis bahwa jika hubungannya dengan Cody tidak bertahan selamanya, maka dia tidak layak untuk hidup. Saudara perempuan dan teman Mickey melaporkan bahwa Tony sama sekali tidak pernah menyukai Mickey. Mereka juga mengatakan kalau Cody banyak berubah setelah dia mulai berkencan dengan Tony. Cody mulai membuat lelucon yang membosankan, tidak lucu dan suka melakukan kekerasan. Pernah satu ketika, saat Mickey sedang berjalan menyusuri lorong sekolah, lalu Cody mendekatinya dan membuat gerakan tiba-tiba ke arah lengannya. Awalnya, Mickey tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Cody. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa lengannya tampaknya berdarah. Mickey menganggap kalau candaan Cody benar-benar tidak lucu. Setelah kejadian itu, Mickey memutuskan untuk menjauh dari Cody. Setelah kejadian ini, Mickey tetap menyapanya setiap kali mereka bertemu. Tetapi dia berhenti berbicara dengan Cody. Di sisi lain, polisi juga mengetahui bahwa Cody memiliki hubungan rahasia dengan wanita lain. Dan mobil yang dia gunakan untuk melakukan kejahatan itu adalah milik wanita tersebut. Mungkin Tony tahu tentang perselingkuhan tunangannya itu. Tetapi Tony berpikir kalau cewek barunya Cody adalah Mickey. Dan itulah yang mungkin telah memicu rangkaian peristiwa mengerikan ini. Beberapa minggu sebelum tanggal persidangannya, Cody dibujuk oleh pengacara dan anggota keluarganya untuk menerima persetujuan pembelaan dan mengaku bersalah, sehingga dia tidak akan dijatuhi hukuman mati oleh juri. Dan Cody menyetujuinya. Pengadilan akhirnya menjatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat terhadap Cody Patton. Adapun Tony Fratto, setelah menerima kesepakatannya, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani 18 tahun hukuman penjaranya. Cody saat ini dipenjara di LA Maximum Security State Prison di kota Nevada. Sedangkan Tony Fratto dipenjara di penjara Elko County di kota Elko di Nevada. Pada tanggal 31 Agustus 2018, Cody menikah di penjara dengan seorang wanita berusia 26 tahun yang bernama Amanda Smith. Tidak diketahui pasti apakah mereka saling kenal sebelum Cody ditangkap. Tetapi tampaknya mereka memulai hubungan melalui korespondensi. Pada bulan April 2021, Tony Fratto menjalani sidang untuk meminta pembebasan bersyarat pertamanya setelah menjalani hampir 10 tahun hukumannya di dalam penjara. Tapi permintaannya ditolak oleh pengadilan. Dan Tony baru dapat menjalani sidang lagi pada tahun 2024. Hingga hari ini, tidak diketahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi pada hari kejahatan itu. Karena cerita yang diberikan oleh dua orang yang terlibat dalam kasus ini saling bertentangan. Yang pasti, ada kehidupan seorang wanita muda yang ceria, dengan seluruh masa depannya telah diambil dengan cara yang mengerikan, karena alasan yang tidak masuk akal. Pemakaman Michaela Constanza atau Mickey terbuka untuk umum dan dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang. Upacara pemakamannya diisi dengan banyak cerita dari keluarga dan teman-temannya. Mereka berbicara tentang Mickey dan mengingat betapa bahagia dan cerianya dia. West Vanover High School menghormati dan mengenang Mickey dengan memajang seragam bola basketnya bersama dengan fotonya di dinding lapangan olahraga, supaya siswa lain dapat melihat dan mengingatnya. Sementara di luar, para siswa berkumpul untuk melukis di batu besar, di mana mereka menulis, "Mickey, kami mencintaimu." Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.